Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Berjumpa kembali dengan Pak Jajang dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 8. Kita bertemu dalam pembahasan tentang taubat. Pada pembahasan kali ini ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian taubat. Yang kedua, dalil-dalil tentang taubat di Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga adalah hukum bertaubat. Yang keempat adalah keutamaan bertaubat, dan yang terakhir adalah syarat bertaubat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan satu persatunya, baiknya kita bersama lanjutkan dulu ayat Al-Quran berikut ini. Mari kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian taubat. Secara bahasa, taubat itu artinya kembali. Jadi, taubat adalah kembali seseorang pada agama setelah melakukan perbuatan yang tercela. Adapun menurut istilah, taubat artinya berhentinya seseorang dari perbuatan maksiat, menyesali perbuatan tersebut, dosanya, terus meminta ampun kepada Allah dan bertekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan maksiat tersebut. Lagi, secara bahasa taubat itu artinya kembali. Adapun menurut istilah adalah berhentinya seseorang dari perbuatan maksiat, menyesali perbuatan dosa tersebut, meminta ampun atas dosa yang dilakukannya, dan bertekad untuk tidak melakukan kembali perbuatan dosa tersebut. Itu pengertian taubat. Berikutnya adalah dalil tentang taubat. Salah satu dalil atau keterangan yang menerangkan tentang perintah bertaubat adalah Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, di awal ayat ini ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Nah, ayat ini di awal menerangkan seruan kepada orang-orang yang beriman agar bertobat kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, taubatan nasuha.
Setelah kita memahami dalil-dalil tentang taubat tadi, baik dari Al-Quran atau As-Sunnah, maka bisa disimpulkan bahwa hukum bertaubat itu adalah wajib. Alasannya, pertama, karena banyak ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis yang menerangkan tentang perintah bertaubat. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini kecuali Rasulullah yang bebas dari dosa. Pasti semuanya pernah melakukan kesalahan. Sudah sadar bahwasanya setiap anak Adam itu pernah melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik mereka itu adalah yang bertaubat kepada Allah. Ada lagi bahwa hukum bertaubat itu adalah wajib, karena Al-Quran dan hadis yang memerintahkan, menerangkan tentang perintah bertaubat. Dan juga alasannya adalah bahwa kita sebagai manusia itu tidak terlepas dari salah dan dosa. Untuk itu setiap saat, setiap waktu kita dituntut untuk melakukan taubat dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Berikutnya adalah keutamaan dari bertaubat. Tadi kita sudah pahami bahwa banyak dalil yang memerintahkan bertaubat dan hukum adalah wajib. Bahwa sekarang kita akan membahas tentang keutamaan bertaubat. Lebih jelasnya kita saksikan slide berikutnya. Keutamaan bertaubat diantaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang bertaubat. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, sungguh Allah lebih gembira melihat taubat hambanya dibanding kegembiraan seseorang yang tiba-tiba menemukan kembali untanya yang telah hilang di sebuah padang terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, taubat menjadi sebab seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Hud, ayat 3, mengatakan, yang artinya, hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Itu keutamaan yang kedua. Yang ketiga, tobat juga akan menghapus kesalahan yang telah lalu. Ya, salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan, orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi orang yang sudah bertobat itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Itu keutamaan yang ketiga. Berikutnya, keutamaan yang keempat adalah taubat akan mengubah catatan keburukan menjadi amal soleh. Sebagaimana dalam Al-Quran ayat surat Al-Furqan ayat 70 yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan berikutnya, keutamaan tobat yang kelima adalah tobat akan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Yang keenam, tobat juga akan menahan datangnya azab dan musibah. Nah, salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 33 mengatakan, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun bertobat. Nah, tepat sekali momennya saat ini kita dalam kondisi sedang diintimpa musibah dengan COVID-19 atau musibah corona. Mungkin Allah menunggu taubat kita, menunggu permohonan ampun kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita manfaatkan waktunya, kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga dengan taubat kita yang nasuha, taubat kita yang murni semurni-murninya akan menjadikan musibah ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin.
Berikutnya kita akan membahas tentang syarat bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku benar-benar Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, yang beriman, yang beramal soleh, kemudian tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat taubat itu yang pertama adalah bertaubat dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang pertama, yang kedua, menghentikan perbuatan maksiat tersebut sesegera mungkin. Gak dinanti-nanti, gak menunggu nanti, saat ini juga. Yang ketiganya adalah menyesali perbuatan maksiat tersebut. Ya, setelah disesali, berikutnya lagi adalah bertekad untuk tidak mengulangnya kembali di kemudian hari perbuatan maksiat yang serupa. Dan yang terakhir adalah taubatnya tersebut dilakukan sebelum pintu taubat ditutup. Yaitu pintu taubat akan ditutup ketika ajal sudah di depan, ketika nyawa sudah di kerongkongan. Begitu, monggo masih Allah memberikan umur kepada kita, kesempatan beribadah kepada kita, kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kepada kita. Bertaubatlah segera mungkin, jangan menunggu nanti, jangan menunggu di kemudian hari. Demikianlah pembahasan tentang taubat. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lain. Saya harapkan materi hari ini adalah materi yang sangat berguna buat kita untuk memperbaiki diri lebih baik lagi dari hari ke hari. Sekian, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan akabatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.